tak ada satupun yang berani menebang pohon ini, karena ada sebuah boneka di pohon besar ini. Film ini diadaptasi dari kisah nyata. Orang-orang sekitar percaya bahwa pohon tersebut adalah rumah bagi arwah seorang anak di dalam boneka itu, yang dihabisi saat rumahnya dirampok. Karena harus meneruskan pekerjaan pembangunan gedung, Daniel menyuruh orang untuk menebang pohon tersebut. Pohon besar itu pun akhirnya tumbang. Para pekerja yang mempercayai kehororan boneka itu seketika merasa ketakutan. Tak disangka, saat Daniel pulang ke rumah, dia dan istrinya dikagetkan karena boneka kecil itu berada di bagasi mobil. Pria ini diikuti oleh boneka mistis karena berani menebang pohon tempat boneka itu tinggal. Boneka tersebut tiba-tiba ada di dalam mobilnya. Bukannya takut, istrinya kemudian mengambil dan membersihkannya. Ia berpikir boneka kecil ini cukup cantik untuk dijadikan koleksi. Kemudian meletakkannya bersama boneka-boneka koleksi lainnya. Malam harinya saat akan tidur, Anya mencium bau busuk di dalam kamarnya. Sayang, kamu kentut ya? Mereka juga mendengar suara berisik dari bawah, lalu kemudian pergi untuk mengecek keadaan rumah. Tapi setelah dicek, itu hanya suara dari tikus dan angin saja. Wanita ini melihat ada anak kecil mencurigakan memakai jubah hitam di tengah hujan. Anya bertanya siapa nama anak itu. Nama kamu siapa? Uci. Yuk, masuk. Kemudian dia menyuruh anak kecil itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Anya kemudian bertanya kepada temannya, apakah ada anak kecil di tempat mereka tinggal. Temannya mengatakan bahwa tidak ada anak kecil di sana. Dan Uci adalah nama anak pemilik boneka yang telah meninggoy yang Anya pungut kemarin. Uci itu nama anak perempuan yang punya boneka Gawiyah. Dia korban perampokan dan meninggal dengan kepala bolong karena terbakar. Dan seketika lampu di rumahnya mati. Anya kemudian menemukan boneka mistis itu sudah ada di lantai dan membaca kertas yang berisi pesan di boneka itu. Saat berbalik, ia diserang oleh boneka yang telah berubah wujud menjadi hantu anak kecil menyeramkan. Boneka ini sudah dikubur dan didoakan. Tapi, boneka mistis ini tetap kembali ke rumah dan menyerang Anya. Anya terjebak di sebuah kamar dan dirasuki oleh hantu Uci. Daniel berusaha masuk ke dalam kamar melalui jendela. Setelah masuk, dia mendekati Anya yang kerasukan. Anya langsung menyerang Daniel dengan menggigit wajahnya. Tante Anya sayang, Om. Daniel pun lari ke atas loteng. Tapi Anya yang kerasukan masih berhasil mengejar dan kembali menyerang suaminya. Lares datang membantu dengan mendoakan Anya. Setelah sadar, Anya kemudian menceritakan kebenaran tentang boneka itu. Arwah anak itu mengincar kamu bukan hanya karena pohon yang ditebang, Daniel. Saya lihat semuanya. Dan saya rasa kamu juga. Wanita ini melihat boneka di lantai rumahnya. Saat ia berbalik, boneka itu telah berubah menjadi hantu anak kecil dan langsung menyerangnya. Tetangganya yang mendengar teriakan Anya segera datang menolong. Setelah menyadarkan Anya, dia melihat boneka mistis itu di sana dan berpikir ini semua adalah perbuatannya. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk pergi dan mengembalikan boneka tersebut ke pohonnya lagi. Tapi setibanya di sana, mereka semakin takut dan tak percaya melihat bahwa pohon tempat boneka itu berada telah ditebang. Pohonnya udah ditebang. Ternyata pelaku perampokan sadis di rumah Uci adalah suami Anya sendiri, yaitu Daniel. Daniel kemudian bercerita kalau dulu untuk memulai usaha dia membutuhkan modal. Mau tak mau dia menjadi perampok dan menghabisi semua keluarga Uci yang menyebabkan arwah Uci menjadi penasaran dan masuk ke dalam boneka itu.
Daniel merasa bersalah dan ingin menyerahkan diri kepada polisi. Tapi arwah Uci sudah sangat marah dan tak akan mengampuni Daniel. Daniel pun dirasuki oleh arwah Uci. Seketika, Daniel naik ke lantai 2 dan menjatuhkan dirinya.